Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, jawab semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Paling awal, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Yayasan Khadijah, yang kami hormati Kepala SMA Khadijah, yang kami hormati pula Dewan Guru di SMA Khadijah, yang kami cintai anak-anak, siswa, putra maupun siswa putri yang insya Allah saya cintai dan insya Allah juga mencintai saya lah insya Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua bisa memperingati Hari Santri tahun 2020 yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober. Ini mengingatkan kepada kita perjuangan para kiai dan santri pada saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bertepatan dengan tanggal ini, tahun 1945 dikeluarkan resolusi jihad oleh Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini membuktikan bahwa peran santri dan ulama begitu penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita semua sebagai santri punya tugas juga. Tugas apa? Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Khususnya untuk negara tercinta kita, agar negara tercinta kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia menjadi negara yang kuat di semua bidang. Di bidang apa? Pertama, di bidang ideologi. Ideologi kita adalah Pancasila. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa ya ideologi kita tidak Islam? Mengapa ideologi kita tidak Al-Quran? Mengapa ideologi kita tidak hadis? Mengapa ideologi kita tidak Islam? Dan macam-macam lah. Begini, kalau ibaratnya begini anak-anak ya. Kalau dalam botol, jenengan pilih mana kira-kira? Baik yang ada di studio maupun teman-teman yang ada di Zoom. Pilih mana kira-kira? Ada botol. Botol ini tulisannya, botol ini kemasannya minuman segar dan sehat. Tetapi isinya bir, minuman memabukkan. Nah, kemudian yang botol satunya tulisannya itu minuman yang menyesatkan, tapi isinya itu adalah minuman yang sehat, gizi. Kira-kira pilih yang mana nih? Kira-kira botol yang kemasannya menyesatkan atau botol yang isinya menyegarkan? Kemasan. Pilih kemasan yang mana? Yang menyesatkan ya, menyakitkan itu tadi ya. Kenapa? Isinya bagus. Nah, itu ibarat saja, ibarat bahwa ideologi kita Pancasila ini ibarat botol, botolnya isinya biasa, tapi isinya luar biasa. Apalagi kemasannya luar biasa, isinya luar biasa. Daripada botolnya kemasannya Islam, tapi di dalamnya memabukkan. Kenapa kok tidak pilih kemasannya Islam? Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama, berbagai budaya, sehingga kemasannya untuk menjaga kebineka tunggal ika, karena kita banyak terdiri dari agama, suku, ras, dan berbagai macam golongan, agar tidak menyinggung mereka, agar tetap kita dalam kesatuan, maka kemasannya dibuat bagaimana bisa mengayomi dan merangkul semua elemen dari semua agama, semua golongan, tetapi isi dari Pancasila itu sendiri tidak bertentangan dengan Islam. Isinya bagus Pancasila. Contoh kita lihat, misalnya di dalam sila pertama,
Sila pertama insya Allah hafal semua ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai nggak hafal SMA. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini sesuai dengan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Sesuai dengan ajaran Islam, wa ilahukum ilahu wahid. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk saling mengenal. Sila ketiga persatuan Indonesia ini sesuai dengan ajaran Islam. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Mengajarkan persatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan ajaran Islam. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar kita berbuat adil. Agar kita menunaikan amanah, wa antu'addul amanah, agar kita menunaikan amanah. Kemudian kita alaikum bil adil, supaya kita bersikap adil. Isinya sangat sesuai dengan Islam, walaupun kemasannya tidak Islami kelihatannya, tapi di dalamnya Islam. Maka dipilihlah Pancasila sebagai ideologi negara untuk merangkul semua golongan. Artinya kita Indonesia harus kuat di bidang ideologi, terutama ideologi Pancasila. Jangan sampai kita dirongrong oleh ideologi-ideologi yang lain yang bisa menghancur, memporak-parandakan Indonesia. Indonesia harus kuat di bidang ideologi. Di bidang politik, Indonesia juga harus kuat. Artinya apa? Kita merdeka 45 tahun, sudah 75 tahun merdeka. Artinya kita harus tambah dewasa di dalam berpolitik. Politik ada yang politik praktis, ada yang politik normatif. Politik praktis tentu terjun di partai politik. Mungkin anak-anak, adik-adik ada yang belum punya hak pilih. Atau mungkin yang kelas 3 sudah 17 ke atas sudah punya hak pilih. Intinya gerakan kita santri harus tetap konsisten dalam menyuarakan politik di bidang normatif. Artinya apa? Politik yang bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan terus maju. Intinya politik kita sebagai santri, kita harus menghindari sekularisme. Apa itu? Mengesampingkan agama. Tidak boleh. Agama harus bisa tetap ada di sanubari kita dan menjadi ruh di dalam kita membangun perpolitikan Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh radikal. Artinya radikal itu adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan di dalam berpolitik. Kita harus tetap santun, tasamu, dan toleransi. Santri harus dewasa dengan politik. Mohon maaf, adik-adik, anak-anak semuanya, kadang kita dalam berpolitik itu tidak dewasa, gampang terpengaruh. Kan kadang-kadang ada orang ditanya begini, awakmu milih opo? Besok itu loh, pilihan mau pilih apa? Kadang orang itu jawab begini, karo pokoknya sing ngekei duwe ya iku sing tak coblos. Kan kadang begitu. Kita terpengaruh dengan politik uang, kita terpengaruh dengan money politik. Kita tidak punya prinsip. Santri harus punya prinsip. Artinya kita harus menyalurkan politik sesuai dengan hati nurani dan kepentingan masyarakat Indonesia secara umum. Jangan terpengaruh hanya oleh kepentingan pribadi. Kita tahu calon itu sebenarnya kurang cocok, kurang pas di hati nurani kita. Tetapi karena dia ngasih uang 500.000 lumayan buat beli pulsa, berbahaya. Kita harus beda. Kita boleh beda, tapi kita harus tetap dewasa dalam berpolitik. Kuat di bidang politik. Kuat di bidang ekonomi. Mohon maaf, bangsa Indonesia harus kuat di bidang ekonomi. Terutama santri harus kuat di bidang ekonomi. Karena apa? Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Kita harus punya mental memberi, sedekah, dan itu sudah sangat utama diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita harus kaya supaya apa? Kita bisa bersedekah. Dengan bersedekah, fadilah sedekah itu luar biasa. Inna shadaqata tadfa'ul bala. Sedekah akan bisa menolak bala. Yang kedua, sedekah akan bisa menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, sedekah akan bisa mengabulkan doa-doa kita, dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali juga
bahwa ternyata Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan memperoleh apa yang kita cita-citakan sebelum kita menginfakkan harta yang kita cintai. Adik-adik, maka sedekah itu harus benar-benar kita laksanakan. Kita latih sedini mungkin supaya kita punya kepekaan untuk kepekaan sosial dan untuk melatih mental kaya. Insya Allah di sini sudah ada kebiasaan berinfak ya. Ya. Insya Allah. Ini kita harus bisa berbagi dengan sesama lah. Ini kalau memang kita nggak bisa sodako berat, ini ada doa khusus nih supaya kita punya mental gampang sedekah. Mau doa yang ini nggak ini? Halo semuanya, baik. Mau nggak doa supaya kita bisa gampang bersedekah nih? Baik teman-teman yang ada di Zoom, mari amalkan doa ini supaya kita gampang bersedekah. Ayo sama-sama yang ada di teman-teman di SMA Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ulang supaya keras, yang lain dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma paksa sedekah. Iya, itu aja. Artinya paksa sedekah itu apa? Artinya kita ini kalau ada mental medit, paksa aja sedekah. Sedekah itu tidak boleh nunggu kaya. Kadang ada orang, aku sih gurung duwe, justru gak patek duwe, itu kita latih untuk sedekah, untuk melatih mental kaya. Karena apa? Dengan sedekah itu bisa jadi akan membuka pintu-pintu rizki buat kita, buat orang tua kita bersedekah. Apalagi sedekah akan bisa menolak bala. Kita harus punya mental kaya, kuat di bidang ekonomi. Indonesia harus kuat di bidang ekonomi. Sosial, kita harus punya kepekaan sosial kepada masyarakat dengan teman-teman kita. Kita harus peduli dengan orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim. Kita harus bersedekah dengan orang-orang yang kurang beruntung. Indonesia itu punya budaya gotong royong. Artinya apa? Kita harus kuat di bidang sosial, kepekaan sosial kita. Di bidang budaya pun Indonesia ini terkenal dengan negara yang sopan dan santun. Budaya kita adalah sopan dan santun. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus kuat di bidang akhlakul karimah. Akhlak kepada orang tua. Mohon maaf adik-adik, ridallah fi ridal walidain. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Maka jangan sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua. Kita andaikan bisa menghajikan orang tua kita, mengumrohkan orang tua kita, kita memberikan segala-galanya kepada orang tua kita, tidak akan bisa membalas jasa orang tua kepada kita. Sungguh luar biasa. Maka sungguh sangat keterlaluan bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tua, sampai-sampai kita dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Janganlah kamu berkata pada orang tua. Berkata saja itu dilarang oleh Allah. Apalagi sampai kita membentak, apalagi sampai kita berbuat aniaya kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik. Adik-adik yang kepingin doanya diijabah, ayo kita minta ridho orang tua kita. Alkisah. Dulu ada seorang yang namanya Wais Al-Qarni. Mohon maaf, Wais Al-Qarni itu bukan sahabat. Loh, kok bisa bukan sahabat? Karena syarat orang itu dikatakan sahabat, itu syaratnya yang pertama harus iman. Yang kedua, sezaman dengan Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang sezaman dengan Rasulullah, dia tidak beriman, maka dia tidak bisa dinamakan sahabat. Contoh, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka sezaman dengan Rasulullah, menangi Rasulullah, tetapi tidak beriman. Dia tidak bisa dikatakan sahabat. Ada orang itu beriman tetapi tidak sezaman dengan Rasulullah. Contoh, Imam Syafi'i. Dia adalah seorang mujtahid di bidang fikih. Dia iman tapi dia tidak sezaman dengan Rasulullah, maka dia tidak bisa dikatakan sahabat.
Syarat yang ketiga, harus pernah berjumpa dengan Rasulullah. Nah, ini ada seorang di daerah Yaman, itu ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Dia sezaman Rasulullah. Dia juga beriman, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anehnya, luar biasanya, walaupun dia tidak sahabat, Rasulullah pernah pesen nih sama sahabat-sahabat, wahai sahabat, nanti ada orang yang dengan ciri-ciri begini datang ke sini di Masjid Nabawi. Tahu Masjid Nabawi ya? Madinah itu Madiun Mulon, Madinah. Di Madinah nanti ada orang namanya Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya begini. Nah, ketika Rasulullah meninggal dunia, ternyata Uwais Al-Qarni itu datang ke situ. Sahabat-sahabat tahu, oh itu loh orang yang di ciri-cirinya persis yang dikatakan oleh Rasulullah. Sahabat juga waktu itu heran, kenapa ya kita sahabat yang berjuang sama Rasulullah, bersama-sama dengan Rasulullah berjamaah, bahkan membela perjuangan Rasulullah, kita yang para sahabat ini kok malah suruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Apa hebatnya dia? Benar, ketika Uwais Al-Qarni di situ, kemudian para sahabat minta doa sama Uwais Al-Qarni, ditanya, kamu ini gimana sih? Kamu ini termasuk orang yang hebat, dikatakan oleh Rasulullah begini. Kamu kok sampai tidak berjumpa dengan Rasulullah? Ternyata apa? Ternyata Uwais Al-Qarni itu tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah karena beliaunya ini sibuk merawat ibunya yang sakit. Hormatnya kepada orang tua, dia terkenal di langit, terkenal di sisi Allah, walaupun tidak terkenal dengan sesama manusia. Doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik di sini mungkin ada yang punya cita-cita kepingin jadi presiden, ya gitu ya, ada ya? Insyaallah, mudah-mudahan. Wih, angkat tangan je. Siapa Mas? Siapa? Hasan. Pantas nanti presidennya Hasan, alumni SMA Khadijah. Amin. Amin loh, ya benar, serius ini. Ada yang cita-cita jadi menteri, jadi apapun lah di antara kita. Kunci pertama adalah ridho Allah. Yang kedua, ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol waliden. Maka anak-anak, karakter bangsa Indonesia adalah punya akhlakul karimah, punya akhlak yang bagus. Maka kuat di bidang akhlak. Budaya kita adalah sopan santun. Akhlak kepada orang tua harus kita jaga. Akhlak kepada guru. Ingat, orang tua kita itu siapa? Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Siapa? Ibu. Bapak juga. El urun soalnya. Kedua adalah guru-guru. Yang ketiga, mertua kita. Insya Allah. Mudah-mudahan yang perempuan-perempuan ini dapat jodoh yang tampan, solih, kaya. Mungkin kayak yang ceramah begini ya, tampan ya. Ganteng, putih, dukur. Alhamdulillah. Yang laki juga dapat jodoh yang baik lah. Intinya apa? Orang tua kita harus kita hormati. Dengan tetangga, budaya kita adalah budaya yang sopan santun, bicara lemah lembut, jangan kasar. Kekuatan Indonesia ada di budayanya yang sangat luar biasa. Ingat, Indonesia kaya dengan budaya, maka pertahankan budaya di Indonesia dengan sebaik-baiknya yang sangat kaya ini, tetapi tetap menjaga ajaran yang diturunkan oleh baginda Rasulullah, turunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertahanan dan keamanan Indonesia harus kuat. Pertahanan Indonesia harus benar-benar kuat. Jangan sampai gampang dirongrong oleh kekuatan asing maupun kekuatan dalam negeri yang ingin merongrong kewibawaan bangsa Indonesia. Keamanan juga harus dijaga. Jadi Indonesia harus kuat di bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Peran santri di sini harus benar-benar ada. Bagaimana supaya santri di sini benar-benar perannya ada? Santri harus mapan intelektual. Nah, ini penting ini. Artinya mapan intelektual itu apa? Mapan intelektual itu santri harus pinter.
Santri harus pinter. Jangan sampai santri itu bodoh. Jangan sampai santri itu sholatnya bagus, tetapi bodoh. Harus seimbang. Santri harus pinter. Coba begini ya, Mas Hasan, saya akan berikan pilihan jenengan. Ada dua orang nih. Ada dua orang. Yang satu namanya anggap aja Edi, ya. Yang satu namanya siapa, Mbak? Firda. Nah, yang satu Edi, yang satu Firda. Edi itu kebetulan orangnya ahli sholat. Edi itu ahli sholat. Lah Firda itu kebetulan orangnya gak tahu sembahyang blas misalnya bukan Firda sini, Firda jauh di sana ya. Edi ahli sholat, Firda itu nggak sholat. Nah, cuman Edi itu sekolahnya SMP gak lulus. SD gak lulus, ya jelas lah SD gak lulus, SMP gak lulus. SD gak lulus, SMP gak lulus, sama SMA gak belas. SMP gak lulus, SD tok. Nah, kebetulan Firda itu dia sekolah SD, SMP, SMA, bahkan lanjut S1, S2, S3 sampai kademen kakean S hari ini. Sampai tingkat S3 nih. Jurusannya apa misalnya? Misalnya apa, tata busana lah ya misalnya, atau tata boga. Tata boga itu apa? Masak ya misalnya. Tata boga atau tata busana. Suka tata busana apa boga? Suka masak. Baik, tukang masak. Nah, kebetulan Hasan dia ini mau nikah. Hasan ini mau nikah. Si Hasan ketika mau menikah itu kemudian calonnya udah nemu. Si Hasan gini, nanti saya undang teman-teman alumni dari SMA Khadijah. Saya undang semua. Teman-teman kolega saya undang semua. Termasuk teman bapak ibu saya undang. Saya nyewa hotel. Wah gitu. Kemudian masakannya saya akan pesen masakan yang enak, lezat. Nah, cuman dia kenal dua orang. Yang satu Edi, yang satu Firda. Firda ini gak sholat. Saya ahli sholat. Kira-kira Mas Hasan pesen tata boganya, pesen masakannya, kira-kira di Firda apa di Edi? Firda itu enggak sholat. Oh, tahu ilmunya ya? Nah, ini maksud saya. Jangan sampai santri itu benar sholatnya bagus, tapi bodoh. Maka intelektual seorang santri harus meningkat, harus punya skill, harus punya keahlian, harus pinter. Harus mapan intelektual seorang santri. Makanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, mencari ilmu dari kandungan sampai masuk liang lahat. Mencari ilmu, jangan sampai bosan. Terus cari ilmu. Karena apa? Yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jangan harap kita diangkat derajatnya oleh Allah kalau kita nggak punya ilmu. Sama-sama ngangkat batu. Yang satu ngangkat batu sebagai tukang, yang satu ngangkat batu sebagai kuli. Mohon maaf, bayarannya kira-kira lebih besar tukang apa kuli? Halo? Sama-sama ngangkat batu, lebih banyak mana bayarannya, tukang sama kuli? Lebih besar? Tukang. Kuli misalnya 1.000, tukang 1.50. Apalagi yang angkat batu ini dokter, walaupun batunya kecil, bayarannya lebih gede. Karena apa? Dokter ngangkat batunya pakai ilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Beda. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang santri harus mapan intelektual, harus punya skill, harus punya keahlian. Di samping seorang santri harus mapan spiritual. Apa itu mapan spiritual? Artinya ilmu itu harus didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, la maujuda illallah.
tidak ada yang wujud kecuali atas izin Allah. Indonesia merdeka itu berkat rahmat Allah. Dan ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Kita semua adalah makhluk Allah yang dhaif, yang sangat lemah sekali. Kita nggak bisa apa-apa karena dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jumpa di sini karena kita dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iman ini penting. Sandaran kepada Allah tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. La ma'buda illallah. Makna mapan spiritual, keyakinan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seorang santri ibadahnya harus mapan. Kadang santri sekolah SMA Islam nilai agamanya 10, tapi bangun subuhnya jam 10. Naudzubillah. Sholli fardhu subhi kawanan. Iku sik lontong kadang digandeng kabeh. Sholli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isai fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cuadat sampai malaikat gendeng gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Seorang santri harus mapan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mapan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Ingat bahwa tidak ada yang hasil kecuali atas izin Allah. Ibadah seorang santri harus bagus, baik ibadah wajib maupun sunnah, puasa Ramadan, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Ibadah kepada Allah. Makna mapan spiritual adalah dia punya sandaran vertikal kepada Allah, ibadahnya kuat, kemudian la matluba illallah. Dia sadar bahwa yang patut dimintai tolong cuman Allah Subhanahu wa taala. La matluba illallah, mentok la mahbuba illallah, tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah. Kita cari jodoh karena Allah, cintai aku karena Allah. Cari ilmu karena Allah. Ketika semuanya karena Allah, semuanya pasti akan diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. La matluba illallah. Mapan spiritual, mapan intelektual, juga mapan moralnya, akhlaknya. Dan itu semua akan bisa terwujud kuat semuanya dengan mapan itu kalau kita sehat. Harus sehat. Sehat jasmaninya. Maka kondisi pandemi ini kita usahakan disiplin. Misalnya mencuci tangan, menjaga jarak, termasuk memakai masker. Saya kok gak pakai masker? Karena lagi berbicara. Kalau berbicara masker gini, abang bingung saya nanti. Khusus, yang lain pakai masker. Dalam kesehatan ini Rasulullah juga memberikan resep kepada kita. Makanlah kamu ketika sudah lapar, berhentilah makan ketika sudah mau kenyang. Jangan sampai kekenyangan. Karena apa? Orang-orang kekenyangan itu akhirnya ngantuk. Ketika ngantuk maka transfer ilmu gagal. Banyak sekali konsep-konsep sehat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, termasuk ketika kita sholat. Gerakan-gerakan sholat itu sangat luar biasa untuk menjaga keseimbangan fisik tubuh kita. Artinya kita harus sehat. Kita harus sehat, dan sehat. Sehat, jangan sampai kita semua sakit. Rasulullah SAW sangat menjaga kesehatannya, sehingga diceritakan Rasulullah itu nggak pernah sakit. Sakit beliau itu ketika mau meninggal, demam sedikit, kemudian beliau meninggal dunia. Artinya orang Islam itu harus sehat. Ketika kita sehat, maka produktivitas kita juga akan meningkat. Coba bayangkan anak-anak. Coba nih bayangkan. Rasulullah diutus itu diutus jadi rasul, diangkat jadi rasul usia berapa? Mbak siapa? Kotrunada. Mbak Kotrunada. Usia berapa, Mbak? 40. Yang benar, masa Rasulullah diutus diangkat jadi rasul usia 40? Yang benar. Iya. Tahun berapa? 40-an. 40-an. Kok gak mantap gitu sih jawabannya? 40 kemudian 40-an, yang jelas gitu loh. Mbak siapa? Nabila. Nabila. Rasulullah diangkat jadi Nabi Muhammad diangkat jadi rasul usia berapa?
40. Benar, 40. Baik. Rasulullah diangkat jadi Rasul usia 40. Berarti kalau Rasulullah meninggal 63 tahun, dakwah Rasulullah itu berapa tahun? 23 tahun. Coba bayangkan, Rasulullah dalam tempo 23 tahun Islam menyebar seantero dunia. Ini jasa Rasulullah. Saking hebatnya. Kenapa? Rasulullah itu orangnya produktif sekali. Produktif sekali. Di bidang ekonomi Rasulullah sudah terlatih sejak kecil. Ditinggal ayah, ditinggal ibu, yatim piatu. Rasulullah menggembala kambing. Rasulullah dagang dari Syam. Padahal usianya baru 11. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah sukses ekonominya, kemudian menyebarkan Islam. Islam nyampe ke seantero dunia karena Rasulullah produktif. Kita bisa produktif kalau kita sehat. Maka santri harus sehat, sehat jasmani. Termasuk kita juga harus sehat rohani. Karena apa? Kesehatan rohani hati itu ketika nggak sehat akan berpengaruh kepada fisik. Maka hati harus dijaga supaya jasmaninya juga sehat. Contohnya nih, ada orang makanannya bergizi, pola hidupnya anggaplah olahraganya bagus, tapi pikirannya sumpek toh, hatine sini mangkel toh. Orang gitu gampang sakit, imunitasnya menurun, dilu-dilu susah. Maka hilangkan juga penyakit-penyakit hati untuk menjaga agar jasmani juga sehat. Penyakit hati misalnya, bagi teman-teman adik-adik yang ada di SMA Khadijah, sejauh mungkin jauhkan dari sifat iri. Sifat iri itu gampang. Titenannya, titenannya? Tengerannya apa? Tanda-tandanya maksudnya ya. Baik. Tanda-tanda orang yang iri itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau di sini insya Allah banyak yang syukur. Syukur itu apa? Senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Contoh-contoh nih, misalnya jenengan misalnya ranking 8. Sekarang sudah nggak ada ranking ya? Ada ya, ranking 8. Ternyata temennya ranking 9. Senang apa susah nih? Teneng. Hah? Kalau Mbak Firda gimana? Senang karena ada ranking 8, tapi bantu senang juga biar sama-sama naik nanti. Baik, senang lihat anak temennya ranking lebih tinggi, senang. Contoh nih, Mbak jelaslah jenengan nih pas waktu besar mau nikah ternyata jodoh jenengan ini ganteng. Seneng nggak? Seneng. Ternyata teman jenengan jodohnya tambah lebih ganteng. Seneng apa susah? Seneng ya. Lihat orang lain seneng. Ternyata misalnya jenengan nih usaha sukses, kaya, temannya lebih kaya. Seneng apa susah? Seneng gitu. Misalnya jenengan anggap aja misalnya anggap kita usaha bakso. Bakso kita laris. Wah, luar biasa lah, lakunya luar biasa, laku keras. Ternyata teman kita ikut-ikutan nih jualan bakso. Ternyata bakso kita jadi lebih sepi karena lari ke teman. Punya teman, baksonya tambah laris, lakunya keras, kita ternyata tambah sepi. Seneng apa susah nih? Tereng. Bingung. Buat orang yang gak punya sifat iri, selalu syukur, maka dia senang. Alhamdulillah bakso teman saya laris, teku gak pakai payu, enak gak pakai akeh kora-kora, kan gitu ya. Kata temennya gini, terus bakso kamu kalau gak laku gimana? Kamu makan apa? Buat orang yang imannya mapan, sengekei aku mangan, ikut tutup bakso, sengekei mangan, ikut Gusti Allah. Siapa tahu bakso kita gak laku, usaha kita yang lain laku. Misalnya usaha peternakan ayam situ biasanya ngedok pisan, saiki ngedok ping 7 sedino. Dan yo kemengisi piti ya. Tapi tetap aja orang seperti itu nggak ada sifat iri, justru yang ada dia introspeksi. Kenapa ya punya saya nggak laku? Akhirnya dia upgrade kemampuannya, nggak sibuk ngoreksi orang lain, ngoreksi diri sendiri, paham ya? Hilangkan sifat iri supaya apa? Kita sehat. Orang iri itu nggak akan sehat. Orang iri nggak akan sehat. Kemudian
hilangkan penyakit sombong. Sombong itu merendahkan orang lain, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu nggak boleh. Setiap kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Setiap kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Sehebat-hebat kita, pastilah punya kekurangan dan kelebihan. Termasuk lisan kita, jangan gampang menghina teman-teman kita. Teman kita mungkin lemah di bidang yang lain, tapi dia unggul di bidang yang lain. Saya dulu punya murid nih, kebetulan saya dulu kepala MTS ya. Saya punya murid, dia dari sisi pelajaran biasa-biasa aja, saya memandangnya biasa. Subhanallah, dia kemudian SMA aktif di kepramukaan, sampai dia ke luar negeri di kancah pramuka tingkat internasional. Ternyata dia punya kelebihan di situ. Pelajaran yang lain biasa-biasa. Ada orang itu, mohon maaf, saya punya murid SD, baca Quran ngajinya sulit. Dulu saya juga kepala sekolah SD ya. Makanya saya privat dia. Ngajarnya sulit, tapi luar biasa. Ketika dia sudah besar, sekarang punya bengkel sepeda motor, ahlinya di situ. Jadi kita nggak boleh menghina orang lain, merasa lebih. Ini lisan harus dijaga supaya apa? Supaya tidak mengotori hati kita. Ini ada doa supaya lisan kita dijaga oleh Allah, sombongnya juga dijaga oleh Allah. Doanya begini: sa api-api wong senajan didi ono eleke. Sa ele-ele wong senajan didi ono apike. Iki gawe wiritan sak ben mari sembayang. Ya ndak, buat ingat-ingat aja. Artinya kita nggak boleh menghina, merendahkan orang lain. Kita harus menjaga hati kita dari penyakit sombong, iri, dengki, hasud. Supaya apa? Badan kita menjadi sehat. Sehat jasmani dan rohani menuju Indonesia yang kuat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Edi Rahmatullah MSI. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik. Yang pertama kami persilakan oleh dari yang di sini ada Mas Hasan dari kelas 12 ini. Subhanallah, Mas Hasan calon presiden Republik Indonesia. Ya boleh. Di situ boleh, di sini juga boleh, biar kena syuting sini Mas Hasan. Insya Allah santri tulen ya, pakai sarungan ini. Baik, silakan Mas Hasan. Loh, berdiri nggak apa-apa? Ya, silakan. Mas Hasan, silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau izin bertanya nih. Boleh. Sekarang di era Nama Hasan. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Fuadi. Kelas Dari 12 IPA 3. baik. Sekarang di masa pandemi ini kan semua masyarakat pada berusaha, Pak, pada berjuang. Ada TNI yang berjuang untuk keamanan negeri ini. Ada polisi yang berjuang untuk menertibkan masyarakat luar. Adapun dokter yang sekarang berjuang untuk memeriksa pasien COVID-19. Lantas kita sebagai santri ini, apa yang harus kita perjuangkan, terutama saat pandemi ini? Matur nuwun Pak Yai. Baik, terima kasih Mas Hasan, calon presiden Republik Indonesia tahun belum jelas. Insya Allah ya Mas Hasan ya. Baik, bagaimana peran santri di masa pandemi ini? Yang jelas peran santri untuk dirinya sendiri, dia tetap disiplin seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian secara sosial, dia juga bisa mengkampanyekan, menyelamatkan Indonesia dari pandemi dengan gerakan sosial, memasyarakatkan disiplin protokol kesehatan. Itu peran santri. Untuk dirinya dipraktekkan, kemudian mensosialisasikan gerakan disiplin protokol kesehatan. Kalau
Kalau saya pernah ini bikin YouTube, kebetulan ada channel saya ya. Channel saya di YouTube itu namanya channel Wisata Kolbi. Teman-teman di Zoom di sini jangan lupa ya, lihat channel Wisata Kolbi. Silakan like, comment, share, dan subscribe. Kalau saya kan julukannya kan Kiai Granat ya, Granat. Kalau di YouTube Kiai Granat itu muncul saya semua. Granat itu gerakan menebar manfaat. Gerakan menebar manfaat, Kiai Granat. Channelnya namanya Wisata Kolbi. Di sini saya bikin video, saya kampanyekan supaya kita tetap disiplin protokol kesehatan. Itu peran santri untuk diri maupun sosial. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas Hasan. Pertanyaan bagus. Ada lagi mungkin pertanyaan, silakan. Mohon maaf, mungkin untuk waktunya sudah Oh bagus, sudah habis, nggak kerasa ya? Iya. Insyaallah kerasa, segini nggak kerasa soalnya ono iki, ono uwit. Lah iki gurih kepanasan ya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya apa Mbak? Penutup juga. Yang penutup ada? Iya. Saya ya. Baik. Doa monggo. Mari kita semua tundukkan kepala sejenak, baik yang ada di sini maupun yang di Zoom di rumah masing-masing. Kita tundukkan, kita baca Fatihah khusus untuk para kiai, para ulama, para pejuang, para santri yang turut memperebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan sehingga kita bisa menikmatinya sekarang ini tidak lain jasa-jasa dari beliau. Khusus kepada para ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para zuriyah dan juga kiai-kiai yang lain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, dosa para pahlawan bangsa, dosa para ulama yang telah membimbing kami, dosa para pahlawan yang ikut merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar menjadi generasi yang tahu balas budi ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa dengan mengisi pembangunan dengan apa yang kami bisa ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi generasi yang tidak tahu balas budi, tidak tahu terima kasih ya Allah. Berikan kami kekuatan baik dengan pikiran kami, tenaga kami, harta kami untuk kemajuan bangsa Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman Islam di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk berperilaku mulia. Jaga akhlak kami ya Allah, kepada orang tua, kepada guru-guru kami, kepada teman-teman di sekitar kami ya Allah. Jaga kata-kata kami, jaga tangan kami, jaga anggota tubuh kami ya Allah, agar selalu berakhlak mulia, bisa menjalankan semua perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan sampai Kau wafatkan kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikan kami kesempatan untuk meraih cita-cita kami, cita-cita mulia dunia maupun cita-cita mulia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, kabulkan hajat-hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, hajat kebaikan ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.